sehingga seimbang dengan atau bahkan membuat kita puas karena tenaga yang sudah dikeluarkan, modal yang juga sudah kita keluarkan, itu ada hasil yang baik yang ingin dicapai. Nah, Tuhan juga ingin untuk digambarkan dalam kitab Yesaya ini, untuk Tuhan bilang berharap sih hasil yang baik yang dikeluarkan dari cara hidup umat Tuhan. Maka berharap waktu dia garap kebun itu, kebun anggur itu, berharapnya anggur yang manis. Dikelola dengan baik tanahnya, digarap dengan baik, pilih juga bibit yang baik, lalu ditanam. Tetapi kemudian apalagi, ayat 4 itu bilang, apalagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu. Ini bukan masih ada yang kurang, tidak, tetapi segala upaya sudah dilakukan. Tapi memang kondisi hidup manusia selalu tidak ada unsur paksaan, ada kehendak bebas di sana. Dan yang belum kuperbuat itu apa? Tidak ada, semua sudah dilakukan. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik, berharapnya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Ayat yang kelima bilang, maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Nah, kalau kita baca semua, kita akan merenungkan dan menemukan bahwa itulah kacamata cermin hidup kita sebagai umat Tuhan. Kalau selama Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita dan kita seolah-olah meragukan kasih Tuhan, meragukan campur tangan Tuhan, lalu kita malas tahu dengan keadaan, lalu kita tanpa sadar tepuk dada dan bilang, oh itu karena saya. Seperti firman Tuhan, kalau kita baca seterusnya, Tuhan tidak ingin untuk menggunakan anggur yang asam itu. Ayat yang ke-6 bilang, aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak. Kehidupan kita seolah-olah Tuhan bilang gini, kau mau bikin kau jalan sendiri, nanti saya lihat, begitu. Aku mau membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan ke atasnya. Dalam semua itu kita harus menyadari bahwa hidup kita sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Berkatkah, damai sejahterakah, kesehatankah, kekuatankah, itu semua ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan ingin untuk kita betul-betul mengakui Dia sebagai pembentuk hidup kita, untuk kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Berulang kali saya katakan bahwa kehendak daging kita selama masih ada di dalam dunia ini seolah ingin untuk memberontak terhadap kehendak Tuhan. Dan seringkali kita temukan itu terjadi di sekeliling kita, bahkan kadangkala itu juga muncul di dalam pemikiran kita, pikiran kita. Cerita orang nomor satu, menjatuhkan orang nomor satu, tidak peduli pada orang lain, memberontak terhadap orang tua, itu nomor satu. Sementara Tuhan mau memproses hidup kita. Pertanyaannya seperti yang pengamsal tanya, pemazmur tanya, bagaimana hidup kalau bandingkan hidup orang percaya dengan orang fasik? Seolah-olah orang fasik ini jauh diberkati, lebih baik, begitu. Apakah kita mau berperilaku sama seperti orang fasik? Seolah-olah tidak kena hukuman, begitu, kalau mereka hidup mau dengan segala macam dosa, begitu. Kehidupan orang yang jauh dari Tuhan seolah-olah tidak ada hukuman dari Tuhan. Kalau orang sudah jauh dari Tuhan, saya punya teman pendeta di Jakarta, kalau saya berbicara tentang satu kesempatan yang seorang hamba Tuhan lakukan dan dia atau anak Tuhan meninggalkan imannya, bahasa teman saya bilang apa? Dia sudah ditentukan untuk binasa, tidak ditentukan untuk selamat. Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan mengakui bahwa seluruh hidup kita itu memang ada di dalam kedaulatan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita berproses dengan hidup kita, berbagai macam kesulitan, bahkan kadangkala membuat hari ini kita seolah gagal, bahkan kadangkala kita jauh dari Tuhan, akuilah bahwa Tuhan terus berproses dengan hidup kita,
Dan kadang-kala kita harus mengakui bahwa itu adalah kesempatan untuk Tuhan membuat hidup kita ini lebih baik, dan kita harus menyadari hal itu. Dalam semua itulah kita harus melihat bahwa jangan sampai seperti ayat yang ke-6 itu, Tuhan mengambil alih seluruhnya, lalu kehidupan kita ini dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Baru kita mau cari Tuhan, baru kita mau menyadari bahwa hidup ini ternyata adalah kehendak Tuhan. Ayat yang ke-7, ayat yang terakhir bilang gini, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Poinnya itu adalah kaum Israel, dan kita terhisap di dalamnya sampai hari ini sebagai orang percaya. Dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Kita menjadi miliknya Tuhan. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Jangan sampai kita memunculkan hal ini dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Banyak contoh yang sudah terjadi. Anak-anak Tuhan yang tidak menghormati kedaulatan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang tidak menghormati kasih karunia Tuhan. Anak-anak muda yang tidak menghormati otoritas Tuhan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, peringatan datang terlebih dahulu melalui firman Tuhan dalam kehidupan kita, untuk kita merenungkan dengan baik bahwa hidup di dalam dunia ini seutuhnya itu ada di dalam kehendak Tuhan. Ada di dalam kehendak Tuhan. Jadi jangan pernah menganggap diri ini hebat lalu seolah-olah tidak butuh Tuhan. Kalau Adi Yesua, Mas Nuruf, Kakak Fani dan yang lain mungkin sering komunikasi dengan dia. Tapi beberapa waktu ini ketika mereka mau datang ke sini, saya pesan ke Yesua Imbiri, saya katakan, kalau kalian tiba sampai di sini saya tidak bicara banyak. Tapi harapannya seperti yang kalian sudah tahu, bahwa sampai di sini tanggung jawab kalian itu adalah sebagai umat Tuhan itu jangan lupa untuk beribadah. Nah, kita juga pun sebagai anak-anak Tuhan, siapapun kita yang hari ini, apalagi kita yang jauh dari orang tua, apalagi kita yang sedang posisi dalam pendidikan sebagai mahasiswa-mahasiswi, ingat bahwa tantangan zaman semakin hari itu semakin luar biasa kompleksnya. Kepentingan orang untuk merebut kekuasaan, kepentingan orang untuk merebut pekerjaan itu luar biasa. Baku sikut kiri kanan itu luar biasa. Saya di bagian penyelenggara pemilu itu masih lama, masih ada sekitar 4,5 tahun. Tapi hari ini dorong sudah bicara strategi, siapa yang akan maju, siapa yang akan ikut seleksi, siapa yang ada di dalam panitia. Nah, kita harus mempersiapkan diri dengan baik, entah itu secara pengetahuan ataupun relasi, itu penting. Jangan hanya sibuk dengan hal-hal yang tidak membawa dampak secara utuh kepada kita, lalu kita menjadi orang yang tertinggal. Kembangkan potensi, ya. Kalau dulu saya pernah sampaikan, di dalam dunia kerja seperti apapun, yang paling penting adalah adaptasi dengan dunia kerja kita. Mau kau ditempatkan dimanapun, adaptasi dengan tempat kerjamu yang baru, adaptasi dengan lingkunganmu di mana engkau berada, itu paling penting. Jadi potensi diri memang harus disiapkan dengan baik, sehingga pada akhirnya hanya Tuhan yang memproses hidup kita jauh lebih baik. Karena tantangan zaman hari-hari ini di dalam semua itu, kepentingan orang, egois makin bertumbuh, orang tidak makin peduli dengan sesamanya, hanya kelompok orang-orang terdekat itu yang mereka akan akomodir dimanapun. Kalau bukan karena skill, kalau bukan karena engkau sudah ada di dalam, kalau bukan karena hal-hal yang tadi, engkau akan tersingkir dengan secepatnya. Oleh sebab itu, mari dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda mempersiapkan diri dengan baik, dan yakinilah proses hidup kita sepenuhnya ada di dalam Tuhan. Amin.